Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amtul Nur dengan NIM 22000101. Perkenalkan, nama saya Daniela Karismatika dengan NIM 22042899. Perkenalkan, nama saya Latifah Azhar dengan NIM 2207614. Perkenalkan, nama saya Anggita Surya Fatimah dengan NIM 2207577. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani dengan NIM 2202395. Perkenalkan, nama saya Sukma Yulistianingsih dengan NIM 2206710. Perkenalkan, nama saya Isti Maimun Hisana dengan NIM 2207362. Kami dari Sektor 9 Hajar Dewantara. aspek-aspek perkembangan. Perkembangan anak usia dini itu adalah kemajuan yang dialami secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosial emosional anaknya. Jadi perkembangan itu adalah suatu proses perubahan dengan seiring berjalannya waktu. Proses perkembangan itu dimulai dari si kecil yang masih bergantung kepada orang tuanya hingga berubah menjadi pribadi yang mandiri. Aspek-aspek perkembangan itu merupakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2013. Di antaranya itu ada aspek perkembangan nilai agama dan moral, juga ada perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial, yang terakhir perkembangan seninya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek moral agama. Menurut Suyadi, nilai agama dan moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral manusiawi. Sedangkan menurut Likona, moral adalah suatu tuntutan perilaku baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Lalu ada konsep pengembangan moral agama. Sugiono mengemukakan bahwa konsep-konsep pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini yaitu ada dua. Yang pertama, pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. Nah, keluarga juga sangat berperan penting mengenai aspek moral agama di dalam diri anak usia dini. Mengapa demikian? Karena sedari kecil anak-anak sudah berada di dalam lingkungan keluarga. Jadi sangat penting sekali peran orang tua, baik orang sekitar untuk memberikan aspek moral agama kepada anak. Mulailah dari hal-hal kecil seperti mengajarkan doa sehari-hari, mengajarkan hal-hal kebaikan. Bukan hanya mengajarkan, tetapi sebagai orang tua ataupun sebagai orang sekitar, kita harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah peniru yang handal. Lalu yang kedua ada pengembangan kebiasaan berperilaku yang baik di sekolah. Nah, di sini peran pendidiklah yang sangat penting agar bisa memberikan aspek moral agama kepada sang anak. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pendidik dituntut untuk memberikan hal-hal kebaikan kepada anak. Kita sebagai pendidik dituntut agar bisa mengajarkan hal-hal kebaikan kepada anak. Hal ini bisa dilakukan dengan membiasakan setiap memulai pelajaran, melakukan doa bersama, lalu sebelum makan melakukan doa bersama, menghafal doa-doa sehari-hari, dan mengajarkan anak-anak kepada hal-hal kebaikan, agar hal-hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa diterapkan oleh anak-anak hingga menjelang mereka dewasa. Jadi, aspek perkembangan moral agama sangat penting bagi anak usia dini. Aspek ini perlu ditanamkan oleh para pendidik kepada anak usia dini. Baik, selanjutnya yaitu aspek perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan fisik adalah pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang yang dapat dilihat jelas perubahannya. Sedangkan perkembangan motorik menurut Harlock adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot. Nah, motorik ini terbagi menjadi dua,
motorik kasar dan motorik halus. Untuk cara menstimulus motorik kasar dan halus ini akan dijelaskan. Di sini saya mengambil dari referensi, yaitu menurut Yusuf, kemampuan motorik anak dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan motorik kasar. Nah, dapat kita latih kemampuan motorik kasar pada anak, yaitu dengan melakukan stimulus sebagai berikut. Yang pertama, naik turun tangga. Nah, itu menggunakan otot-otot besar seperti kaki. Lalu meloncat dengan 2 kaki, sudah jelas. Dan lalu melempar bola pasti dengan tangan ya. Itu melatih motorik kasar. Lalu meloncat tentunya dengan kaki dan seluruh badan gerak gitu. Lalu mengendarai sepeda menggunakan kaki, menangkap bola, melatih otot kaki, dan olahraga seperti senam. Nah, itu pun menggunakan tentunya badan itu gerak semua gitu ya, menggunakan otot-otot besar. Selanjutnya, kemampuan motorik halus. Nah, yang pertama itu menggunakan krayon. Tentunya itu menggunakan otot halus, otot kecil maksudnya, seperti jari-jari tangan. Menggunakan krayon kan pasti menggunakan tangan ya si anak. Lalu menggunakan benda atau alat. Nah, tidak semudah itu anak bisa memegang atau menggunakan alat yang baru dia lihat. Yang selanjutnya itu meniru bentuk atau meniru gerakan orang lain. Selanjutnya menggunakan pensil. Menggunakan pensil tentunya menggunakan jari-jari tangan, dan itu menggunakan otot-otot halus, otot-otot kecil maksudnya. Lalu menggambar tentunya menggunakan jari tangan, memotong dengan gunting dengan jari tangan juga. Lalu menulis huruf cetak. Nah, contoh stimulus itu bisa mengembangkan kemampuan motorik halus. Nah, diharapkan dengan melakukan stimulus yang sudah dijelaskan tadi bisa melatih perkembangan fisik motorik pada anak. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan kognitif. Menurut Williams dan Susanto, perkembangan kognitif merupakan cara bagaimana seseorang bisa menyelesaikan suatu masalah dengan dilihat dari cara seseorang tersebut melakukan sesuatu. Fungsi perkembangan kognitif. Fungsi yang pertama adalah mempunyai perasaan dan merasakan serta mengenali. Yang kedua adalah kemampuan dalam mengolah bahasa untuk komunikasi. Yang ketiga adalah fungsi eksekutif, memori dan daya ingat anak. Yang keempat adalah perhatian kecil yang muncul terhadap suatu bidang. Contoh perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berkaitan dengan bunyi atau suara, contohnya mendengar, bernyanyi, dan memainkan alat musik, termasuk aspek auditori. Di sini ada perkembangan bahasa pada anak usia dini. Menurut Piaget, dalam Paul Sumarno, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Maksudnya, berbicara dengan diri sendiri, anak tidak berniat berbicara dengan orang lain. Tetapi pada umur 6 atau 7 tahun, anak mulai berkomunikatif dengan teman sebayanya. Dalam perkembangan bahasanya, anak memperoleh kosakata dari pengalaman yang didapat walaupun tidak dipahami artinya. Dari sejak lahir hingga berusia 6 tahun, anak tidak pernah belajar bahasa, apalagi kosakata secara khusus. Tetapi pada akhir masa usia dirinya, rata-rata anak telah menyimpan lebih dari 14.000 kosakata dalam memorinya. Slide selanjutnya, ada tahap-tahap perkembangan bahasa anak usia dini menurut Vygotsky dalam Martinez, Yasmin, dan Jamilah Sabnisanan. Yang pertama ada tahap eksternal, yaitu tahap berpikir dengan sumber berpikir anak berasal dari luar dirinya. Misalnya, orang dewasa bertanya kepada anak, apa yang sedang kamu lakukan? Yang kedua ada tahap egosentris, yaitu tahap ketika pembicaraan orang dewasa tidak lagi menjadi persyaratan, misalnya
Contohnya, anak berbicara, saya melompat. Yang ketiga ada tahap internal, yaitu tahap ketika anak dapat menghayati proses belajar. Misalnya, anak sedang menggambar kucing. Selanjutnya ada perkembangan seni. Aspek seni merupakan salah satu aspek yang penting di dalam perkembangan anak usia dini. Hal ini karena pengembangan aspek seni di PAUD merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Contohnya kayak mewarnai, menggambar, bermain alat musik, dan menari. Selanjutnya ada manfaat seni untuk perkembangan anak. Yang pertama, meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Yang keempat, belajar mengekspresikan diri. Yang kelima, membangun kerjasama dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang lain di kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan emosional ini meliputi perkembangan berikut, yaitu hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal pada tahap awal masa kanak-kanak. Perkembangan sosial emosional berkisar tentang proses sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, karakteristik emosi pada anak itu akan berbeda dengan karakteristik yang akan terjadi pada orang tua. Nah, karakteristik pada anak itu bisa terjadi atau bisa berlangsung secara singkat dan berakhir secara tiba-tiba. Terlihat lebih hebat atau lebih kuat, bersifat sementara atau dangkal, lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari segala tingkah laku anak.